Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dalam kita menjalankan puasa Ramadan pada siang hari ini, Allah mudahkan dan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja, Ibu akan menyampaikan tentang materi kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang apa? Tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke. Yang akan kita bahas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah apa saja sih faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Lalu yang kedua adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, kita akan mengetahui para pemimpin dari Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kita lanjut langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu faktor apa sajakah yang menyebabkan terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kita akan bertemu pada beberapa poin. Yang pertama itu adalah faktor yang pertama adalah adanya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Jadi saat itu adanya perpecahan di dalam Daulah Umayyah atau daulah sebelum Daulah Abbasiyah gitu. Jadi dalamnya Daulah Umayyah tuh mulai bergoncang gitu. Kemudian ada juga kekisruhan politik dalam negerinya. Kemudian poin yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah. Gitu. Jadi jadi mereka itu meminta hak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Itu poin yang kedua. Lalu sebab yang ketiga adalah adanya perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Itu kemudian poin yang keempat adalah faktornya adanya kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik gitu. Jadi pada saat itu Khalifah yang memimpin Daulah Umayyah saat itu, Khalifah Marwan bin Muhammad, dinilai itu tidak memiliki sifat kenegaraan. Jadi para ulama pada saat itu agak kecewa sama beliau. Kemudian poin yang terakhir adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, atau beliau adalah khalifah terakhir Daulah Umayyah. Seperti itu. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Mari kita simak. Nah, yang pertama itu, kenapa sih dinamakan Daulah Abbasiyah? Karena pendiri Daulah Abbasiyah ini merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah telah terjadi propaganda anti Daulah Umayyah yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah. Kemudian saat pergerakannya itu Ali bin Abdullah
tidak berhasil sampai ia wafat. Kemudian pergerakan anti Daulah Umayyah itu dilanjutkan oleh siapa anaknya, yaitu Muhammad bin Ali. Jadi apa yang dilakukan? Membuat Kufah dan Khurasan itu sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah anaknya tadi tidak berhasil juga sampai ia wafat, dilanjutkan lagi oleh anaknya lagi. Jadi beliau ini turun-temurun melakukan pergerakan anti Daulah Umayyah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ibrahim bin Muhammad. Lalu yang kelima yaitu adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Sofah, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Mereka melakukan apa? Penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Kemudian anak-anak, kita akan membahas tentang para pemimpin Daulah Abbasiyah. Siapa aja sih mereka? Kalau yang tercatat oleh sejarah, itu ada kurang lebih 37 khalifah atau pemimpin. Namun, kita akan membahas hanya 5 saja. Nanti selebihnya bisa dibaca di buku masing-masing ya. Jadi ada yang pertama adalah Abul Abbas As-Sofah, atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kemudian yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur, atau nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kemudian yang ketiga ada Al-Mahdi, yang keempat ada Musa Al-Hadi, lalu yang kelima ada Harun Ar-Rasyid. Nah itu ya 5 yang ya minimal kita harus ketahui gitu. Jadi sisanya itu untuk pengetahuan umum, tapi jangan lupa juga untuk dihafal. Oke. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Ya, ada bagaimana yang terakhir ya, bagaimana runtuhnya. Jadi setelah Daulah Umayyah runtuh, kemudian bangkitlah Daulah Abbasiyah dengan 37 kepemimpinannya. Kemudian dalam masa berjalan itu ternyata sebab faktor-faktor yang muncul itu menjadikan Daulah Abbasiyah itu runtuh. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu apa aja? Yang pertama adalah hubud dunia atau cinta dunia. Ya, jadi kalau sudah hati dipenuhi dengan cinta dunia, maka Allah akan rusak. Allah akan rusak amalnya, hatinya gitu. Jadi yang paling pertama adalah hubud dunia. Lalu yang kedua adalah konflik keluarga Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Jadi kalau sudah cinta dunia itu politik ya, biasa mereka akan berebut kekuasaan, kekayaan, kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya konflik keagamaan. Jadi kalau udah dunia merusak itu, maka agama akan rusak juga. Kemudian yang selanjutnya adalah melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Itu faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya itu ada 2, yaitu banyak muncul pemberontakan. Kemudian ada dominasi bangsa Turki dan Persia. Jadi bangsa Turki dan Persia itu mulai mendominasi Daulah Abbasiyah. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk penjelasan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah sampai kepada runtuhnya Daulah Abbasiyah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.